A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Izinkanlah untuk mengawali ini saya mengucapkan taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis qudsi, Pak, Allah mengatakan idza shamu syahrul ramadan, orang yang telah melaksanakan puasa Ramadan, wa kharaja ila idihim, kemudian dia sudah pula melaksanakan salat Id. Kullu amilin yatlubuna ajrah, kata Allah. Setiap orang yang beramal pasti mengharapkan upahnya. Nah, jadi Allah sendiri tidak mengingkari bahwa capek kita beramal itu pasti mengharapkan upah dari Allah. Ashhiduni, saksikanlah, qad ghafartu lahum. Upahnya adalah aku sudah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Nah, mudah-mudahan Pak, kita dapat nih Pak seperti anak yang baru dilahirkan dari ibunya, insyaallah ya Pak ya. Mudah-mudahan segala letih Bapak, apalagi terutama di 21 sampai 29 ya Pak ya, bermalam di masjid, mudah-mudahan tidak akan sia-sia di sisi Allah. Segala amal ibadah kita ini mudah-mudahan dibalas Allah dengan surga. Tetapi Pak, nah ini ada tapinya nih. Di bulan Syawal ini iblis menjerit. Nah, iblis menjerit. Ketika dia menjerit, seluruh anak buah iblis ini pun merapat. Kenapa kau menjerit raja? Bagaimana aku tidak menangis? Sia-sia pengorbanan kita selama ini. Sekarang mereka sudah diampuni oleh Allah. Capek kita. Nah, itu yang membuat iblis menjerit nih. Jadi iblis itu Pak ya, bulan puasa dia dibelenggu. Disitulah terbukti aslinya kita itu siapa. Nah, karena mereka tidak ikut campur tuh. Jadi yang nipu, itulah aslinya. Jadi iblis seolah-olah ngomong, jangan kalian salahkan juga aku. Nah, kalian yang jahat, jangan salahkan aku. Jadi begitu mereka lepas menjerit karena sudah diampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad ini. Apa kata anak buah iblis ini? Apa yang harus kami lakukan raja? Maka kata iblis itu, bukakan kelezatan-kelezatan untuk mereka, buat mereka makan enak. Nah, itu tuh akhirnya mereka cukup berhasil. Sebelum berangkat lontong, habis Idul Fitri lontong, jalan ke rumah soto, jalan apa? Itu lah Pak. Dan itulah yang membuat badan kita berat untuk beribadah kembali. Mulailah kosong masjid-masjid di bulan Syawal ini. Nah, ini alhamdulillah kita tetap terisi lumayan ramai ini Pak. Ini luar biasa nih. Tapi kalau untuk biasanya nih jauh. Kalau untuk biasanya jauh. Tapi ini udah cukup ramai nih Pak. Kalau untuk ramai pengajian udah luar biasa pengajiannya. Di sini iktikaf 200 orang lebih gitu ya Pak ya. Kalau di Al-Falah 400 orang lebih. Nah, saya ngisi di Mutmainah, wah 5 orang lebih 2, nah 7 lah Pak. Jadi memang ini udah cukup ramai nih Pak, ramai. Jadi dibukakannya lah keinginan kita untuk makan. Sementara Rasulullah mengatakan apa bahaya makan nih Pak? Mengeraskan hati, kemudian menguatkan syahwat, melemahkan hati untuk beribadah. Nah, itulah senjata iblis di bulan Syawal ini untuk melemahkan kita. Jadi kita harus hati-hati juga nih Pak. Banyak makan, kuatkan ibadah. Tidak ada masalah sebetulnya Pak. Bukan terlarang pula banyak makan itu.
Yang takutnya yang musiman itu Pak, yang waktu bulan puasa dia rajin, banyak makan hilang. Kalau yang memang udah biasa ke masjid, justru dengan banyak makan itu menguatkan dia ibadah. Nah itu bedanya. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tirmizi? Tidak ada bejana yang diisi anak Adam lebih buruk daripada perutnya. Jadi inilah yang paling buruk untuk diisi di tubuh anak Adam ini, Bu. Perut. Karena perut inilah gudang penyakit, Pak. Kalau untuk penyakit, perutlah gudangnya. Cukuplah bagi anak Adam itu kalau makan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jadi macam bapak ibu makan ini kan masih tegak tulang punggung kita, Pak. Tidak malas kita beribadah. Sepertiga perutnya untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Insya Allah kita masih aman lah, Pak. Dia yang makan kenyang tuh, Bu, melebihi batas kelaziman. Makan sampai bodoh, Pak. Sudah makan tuh bodoh ya bentuknya, Bu. Diajak bicara tuh nana deh, Pak. Kadang dengar, kadang enggak lah. Itu tuh yang makan sampai bodoh tuh, melebihi batas kelaziman. Ini yang tidak boleh, sampai susah nafas, kemudian sampai sulit berdiri. Itu yang tidak boleh. Allah juga mengatakan dalam surah Al-A'raf, wa kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan yang tidak boleh, Bu. Macam bulan puasa itu, Bu, ya, itu termasuk hampir kita kadang berlebih-lebihan, Pak. Berlebih-lebihan maksudnya itu apa? Kadang kita keluar sore itu kan banyak yang terpandang, Pak. Lotek, rasa-rasa enak, bungkus lotek agak sebungkus. Cucu banyak, bungkus 3. Nampak lopis, beli lopis. Bubur putih, beli bubur putih. Salah lauk, beli salah lauk. Pastel, resoles. Itu tuh memang ya, memang susah, Pak. Lapar mata kita ini sulit dihilangkan. Bersusun lah tuh, Bu, ya, menjelang berbuka itu. Masih juga orang ngomong di RTV itu kena marah tuh, Pak. Dia aja menyanyah dari tadi, belum orang mau berbuka, ya memang belum waktu ya, Pak. Orang iqomah cepat di masjid, dia ngamuk. Udah jelas waktu sholat maghrib itu cepat ya, Pak, ya. Kecuali terbenamnya matahari Indonesia ini sama dengan di Mekah ya, bisa setengah jam, Pak. Kalau di Mekah sampai puas kita dibuatnya sholat sunat tuh, Pak, antara azan dan iqomah maghrib itu lama. Antara azan dan iqomah subuh aja mau setengah jam. Cuman kalau kita ini kan cepat, tidak bisa kita samakan. Nah, jadi begitu kita makan ya, dia masuk aja minyak, Bu, ya. Masuk kita puasa, masuk minyak, asam lambung. Nah, itu yang membuat gula darah jadi. Nah, itu yang membuat nguap-nguap kita dibuatnya itu, Bu. Sehingga panjang aja ayat imam, batuk kita di belakang dibuatnya, Pak. Dan batuk itu ngasih isyarat, cepatlah ruku, itu artinya, Pak. Karena kita ngantuk. Kadang ada setengah sadar kita selama sholat tarawih itu, Pak. Setengah sadar, total udah selesai, mantap iman cepat. Padahal antara tidur enggak tuh, Pak. Saya ada lihat tayangan orang yang sholat Idul Adha tertidur, Bu, ya, sampai jatuh 3 kali, Pak, tidur ya. Ngantuk betul mungkin tuh. Memang kalau ngantuk ini tidak ada obatnya, nggak bisa, Pak. Kemudian, Pak, ini buktinya. Kalau kita lihat dalam kitab Talbisul Iblis karya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Jadi Nabi Yahya ini pernah berjumpa iblis sedang membawa alat pancing. Jadi janganlah Bapak tersinggung yang suka mancing nih, Pak, ya. Cuman jujur aja saya suntuk kalau nengok orang mancing tuh, Pak. Agak suntuk sedikit. Saya tanya sama anak saya, kalau Papa mancing gimana? Kami tolak, katanya. Kami dorong masuk ke dalam tuh. Padahal itu hobi ya, Bu, ya. Saya tidak mempermasalahkan itu. Cuman kalau bagi saya agak suntuk aja nengok orang mancing. Bagi orang mancing tuh kenikmatan, Pak. Itu bedanya. Jadi kadang tergantung kita memandangnya dari mana. Kemudian, Pak, apa kata Nabi Yahya? Untuk apa alat pancing itu? Kemudian kata iblis, inilah syahwat yang aku gunakan untuk mengail anak Adam. Jadi pancingnya itu untuk mengail anak Adam. Adakah untuk aku diantara banyak alat pancing kau itu? Kata iblis, kalau untuk kau tidak ada. Cuman pernah kami berhasil sekali. Kami bikin kau makan agak kenyang. Itu, Pak, kailnya untuk Nabi Yahya. Karena Nabi Yahya ini terkenal sholat malamnya. Kami kail kau, kami buat kau kenyang sehingga kau berat mengerjakan ibadah.
Kemudian apa kata Nabi? Aku bersumpah aku tidak akan lagi makan kenyang setelah ini. Nah, jadi tidak pernah lagi makan kenyang. Nah, makan kenyang tuh berhenti sebelum kenyang tuh itu sulit tuh Pak. Apalagi kalau kari kambing lah Bu ya, jarang-jarang jumpa. Nah, itu payah betul mau berhenti ya tuh Pak. Tidak peduli nanti lah naik kolesterol tuh, yang penting makan ini dulu. Susah mau berhenti sebelum kenyang tuh Bu. Dan contoh di bulan Ramadan Bu ya, kita mengurangi makan. Keinginan kita beribadah tinggi Pak. Tengah malam kita mau, macam orang pergi umroh haji Bu ya, kalau udah zuhur ke masjid kan isya aja pulang Pak, tahan tak makan, minum aja air zam-zam, tahan orang. Cuma balik ke Indonesia, itu balik Pak, berat balik dia. Jadi memang terbukti mengurangi makan menguatkan ibadah. Begadang malam kita sanggup. Kemudian subuh, macam 10 hari terakhir kemarin Bu, udahlah ceramah tengah malam. Sudah itu subuh dengar lagi ceramah, masih kuat juga Bapak Ibu duduk kan Pak, walaupun terpaksa, tapi kuat untuk duduk mendengarkan kajian. Kuat ibadah kita dibuatnya. Tapi kalau udah makan banyak, ini agak kurang nanti semangat kita nih Pak. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak berkurang semangatnya insyaallah. Kemudian Pak, nah ini kata ulama Hanafiyah berpandangan, makan terlalu kenyang itu tidak baik. Kemudian kata yang lainnya, boleh kita makan banyak di 2 tempat, baru boleh makan banyak Pak. Yang pertama, makan banyak untuk menguatkan diri puasa, itu malah dibolehkan. Makan sahur banyak, kata sebagian ulama itu dibolehkan, karena niatnya untuk supaya kuat berpuasa. Karena kalau memang kita tidak sahur tuh, kenapa kata Rasulullah ada keberkahan di sahur itu Bu ya. Walaupun kadang tidak selera kita makan, tapi kalau kita makan banyak tuh Pak, agak stabil emosi kita siangnya. Kalau tidak sahur tuh Pak, kan lapar tuh, agak cepat naik emosi kita. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian diajak bertengkar, katakan kalian sedang berpuasa. Maksud mudah betul kita marah, mudah betul kita marah. Jadi tapi kalau perut kita kenyang kan agak aman gitu. Anak-anak kecil aja Bu, bayi kurang makannya Pak, nangis dia, walaupun dia tidak bisa ngomong dia nangis, emosinya tidak stabil. Makanya itu salah satu fungsi makan kenyang itu, supaya emosi agak stabil. Orang kalau udah diajak makan Pak, selesai runding dibuatnya Pak, untuk berunding aja Pak ya, untuk menjadi-jadi nih ya, makan aja orang makan dulu. Sudah kenyang perutnya Pak, tahu diteken aja nanti itu Bu. Tidak dibacanya lagi tekennya. Sampai ada istilah tidak ada makan siang yang gratis. Itu tidak ada Pak. Ajak orang makan dulu. Udah kenyang perutnya Pak, insya Allah aman dia. Sedangkan demo aja Pak, dikasih makan aja mau orang Pak kan, ribut mau orang, terus dahsyatnya Bu. Kemudian yang kedua, dibolehkan makan banyak kalau kita kedatangan tamu. Kemudian yang kita khawatirkan tuh Pak, kalau kita berhenti dia berhenti gitu, sementara dia masih selera makan. Saya ingat Bu ya, kalau kita kayak makan di daerah Sumatera Barat, itu yang setelah makan dia tidak akan mencuci tangannya. Ambil semangka taruh di piring, itu yang dimakan. Belum juga orang selesai lagi ambil pisang. Pokoknya biar banyak makan sampai orang terakhir selesai itu, baru kita cuci tangan. Kalau sempat ada yang cuci tangan di awal, berhenti semuanya makan. Jadi kalau makanan tanggung-tanggung, rasanya cepat-cepatlah cuci tangan Bu, daripada nambah orang nanti Pak. Itu. Tapi kalau adabnya di sana kan memang seperti itu Pak ya. Siapa yang mencuci tangan berhenti orang makan. Ini yang dijaga-jaga betul Bu. Itu boleh dianjurkan memperbanyak makan. Nah, satu lagi yang kita ingat apa Pak? Ketika Imam Syafi'i dijamu oleh Imam Ahmad bin Hanbal, itu Imam Syafi'i makannya banyak. Apa alasan Imam Syafi'i? Kalau kita diundang orang soleh, orang dermawan, makan, perbanyak makanmu, karena makanan itu akan menjadi obat bagi tubuhmu. Karena Allah cinta dengan orang yang dermawan. Dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Perbanyaklah makan. Tapi jika orang pelit mengundangmu makan, sedikitkan makanmu, karena makan itu akan menjadi penyakit bagimu. Jadi Bapak kenang-kenang lah nih Pak, ada Bapak makan orang pelit enggak? Itu yang buat sakit tuh kadang Pak, karena Allah benci dengan orang pelit. Allah benci dengan orang pelit. Nah itu bagian dari Imam Syafi'i.
Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertemu seseorang di jalan, Pak. Ditanyanya lah, kenapa perut kau ini besar? Nah, ditanya macam-macam saya nih lah, Pak. Kenapa perutmu besar? Dia menjawab, ini karunia dari Allah, Umar. Kata Umar, karunia, kata kau, ini azab. Nah, jadi macam orang berperut macam saya nih, Pak, azab Allah nih. Saya harus hati-hati nih, kajian ini untuk saya nih, Pak. Kemudian Pak Umar pun melanjutkan, hai sekalian manusia, hindari perut besar. Nah, itu kata Umar, Pak. Karena perut besar akan membuat kalian malas menunaikan sholat. Karena waktu ruku sakit, sujud sakit, Pak. Naik ke atas tubuh sesak dibuatnya. Dia merusak organ tubuh dan bisa menimbulkan penyakit. Makanlah kalian secukupnya agar kalian bisa semangat untuk menunaikan sholat. Terhindar kalian dari sifat boros dan lebih giat beribadah kepada Allah. Kadang gara-gara makan nih, Pak, orang rela menghabiskan banyak. Contohnya, Bu, kadang gara-gara gengsi, Pak. Mau makan tuh, Bu, kayak makanan Jepang di restoran Jepang itu biasanya, Bu, makan berdua bisa kena 4 juta tuh, Pak. Nah, jadi kadang makan ini bisa berlebihan di harganya juga. Cuman memang ada harga tuh, Bu, memang ada kualitas, Pak, lain-lah enaknya, Pak, ya. Kalau makan bermutu tuh, cuman kalau udah sampai 4 juta, 2 juta satu orang makan tuh kan terlalu berlebihan. Nah, macam kita berbuka di hotel 100.000 per orang, 100.000, Pak, dibawa makan ke rumah pagi siang malam 8 orang makan tuh 16 kali makan. Nah, kalau kita berpikir ke situ, ya, Pak, ya. Nah, kemudian lihat ini, ada beberapa dalil menunjukkan bagi orang yang gemuk banyak makan. Ini orang gemuk maksudnya ini apa, Bu? Orang yang dulunya kurus bukan bawaannya gemuk, beda, Pak. Misalnya bapak memang bawaan bapak gemuk, tidak termasuk dalam hadis ini. Tapi dia kurus dulunya, akhirnya dia gemuk. Ini yang kena dalil ini. Itu menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Apa kata Rasulullah? Khairukum qarni, generasi terbaik adalah generasi zamanku. Summal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Jadi Nabi, sahabat, tabi'in. Inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yu'tamazun. Setelah itu akan muncul generasi yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Nah, jadi kalau udah lewat itu muncul generasi yang tidak bisa dipercaya. Wa yashhaduna wa la yastashhadun. Mereka bersaksi padahal tidak diminta untuk jadi saksi. Mereka bersaksi. Ini maksudnya orang suka memfitnah nih, Pak. Wa yanziruna wa la yafun. Dia bernazar tapi tidak dilaksanakan, ya. Kan orang banyak tuh, Pak, ya. Pertama dalam bahaya, ya Allah, kalau lepas aku dalam bahaya nih, aku bernazar akan menyembelih sapi. Rasa-rasa aman nampak, Bu, kambing lah, ya Allah. Rasa-rasa aman lagi ayam. Nah, sudah tuh akhirnya tidak jadi. Banyak orang bernazar, Pak, tidak jadi. Padahal, Bu, nazar itu sendiri apa kata Rasulullah? Pemberian orang yang paling pelit adalah nazar. Dijanjikannya Allah dulu baru dibuatnya. Kan pelit nama itu, Pak. Aku kalau misal lulus lah anak besok menyumbang laku ke masjid karpet 15 meter. Ditunggunya dulu, Pak. Kan pelit nama itu, Pak. Ah, jadi walaupun nazar itu boleh, Bu, ya, tapi sebetulnya tidak bagus, tidak bagus sebetulnya. Kemudian, Pak, wa yazharu fihi musiman. Kemudian mereka menampak pada mereka kegemukan. Nah, jadi yang dulunya kurus jadi gemuk. Jadi itu yang kena dalam dalil ini. Orang-orang yang gemuk yang dibenci oleh Allah. Dulunya kurus jadi gemuk. Beda kalau gemuk dari bawah. Misal Syekh Abdurrahman Sudais kan gemuk itu, Pak. Itu memang gemuk dari kecil. Jadi ini tidak termasuk. Jadi tidak benar orang gemuk itu semuanya dibenci oleh Allah. Tidak, Pak. Orang yang dulunya kurus jadi gemuk, karena biasa penggemukan itu kan sapi biasa itu, Pak, ya. Sapi kurus digemukkan, nah itu ya ada. Jadi mahal dia harganya. Kemudian, Pak, yang berikutnya itu apa kata Al-Qurtubi mengenai hadis ini? Hadis ini celaan bagi orang gemuk, karena gemuk yang bukan bawaan penyebab makan. Nah, jadi memang dari kecil dia gemuk, ini tidak termasuk. Yang termasuk di sini orang banyak makan, minum, santai, berfoya-foya. Ah, ini yang akhirnya dia menggemukkan badannya. Terus lalu mengikuti hawa nafsu. Sekarang kita lihat
hadis dari Hasan al-Hindi, dari Hindi, dia berkata Rasulullah itu berdada lebar, antara perut dan dada berukuran sama. Itulah body Rasulullah, Pak. Antara perut dan dada berukuran sama. Jadi Rasulullah tidak buncit macam bapak nih, Bapak, rata antara perut dan dada. Bukan karena makan hati ya Pak ya, orang makan hati kurus juga Pak. Banyak betul yang ditahannya sehingga tidak selera makan. Tapi Rasulullah itu berarti bodinya itu perfect Pak, antara dada dan perut sama rata. Dari Ummu Hani, Ummu Hani ini Pak, anak Abu Thalib yang pernah menolak Rasulullah. Jadi jangan dikira Bu, Rasulullah itu walaupun tampan bukan tidak pernah ditolak perempuan Pak. Ummu Hani inilah, Ummu Hani itu Bu ya, pernah dilamar oleh Rasulullah kepada Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib menolak. Bukan apa-apa Muhammad, kita tuh harus balas jasa lah supaya tidak hilang persaudaraan dengan keluarga ibumu. Jadi tidak bisa ke kau, ke yang lain. Setelah Ummul Mukminin Khadijah meninggal, Rasulullah melamar kembali Pak. Tetap dia tolak, padahal udah jadi Rasul tuh Pak. Jadi jangan dikira ya Bu ya, Rasulullah itu tidak pernah ditolak oleh wanita. Nah, apa kata Ummu Hani ini? Cuman dia akrab sama Ummu Hani. Saya tidak melihat bentuk perut Rasulullah kecuali saya ingat seperti lipatan kertas-kertas yang digulung, six pack Pak. Seperti kertas yang digulung. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan perutnya bagai batu-batu yang tersusun. Jadi Rasulullah tidak buncit. Jadi Rasulullah itu Pak mencontohkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi tidak sama macam kami menyebut ya, kadang mengamalkan kurang. Gimana coba Bu? Seharusnya kami tidak ada alasan untuk sebetulnya bisa fitness. Macam Pak Ketua ini rajin fitness Pak. Saya iri sebetulnya. Mau juga fitness tuh. Cuman tengok HP kadang-kadang Pak, rasa-rasa ada orang manggil wirid itu Pak ya, tidak konsen dia nanti takutnya. Tapi saya mau lah, mau saya nih. Nah itulah Pak ya, senjata iblis yang pertama menghancurkan orang di bulan Syawal ini adalah makan. Saya yakin kalau Bapak Ibu sudah sangat paham, makan pun kita insya Allah tidak berlebih-lebihan. Dia kadang ada kita nih Pak ya, saya ingat dulu ada rumah makan biaya di Pasar Pusat nih Pak ya. Kalau anak dia masuk makan Pak, nyerah deh Pak, tidak usah makan sini lagi. Nasi tambahnya 8 Bu, jadi rugi terus dia. Pokok ditandakannya anak itu masuk, dia makan di luar batas kelaziman. Nah itu yang tidak boleh itu Pak ya. Macam di YouTube kita nengok ada orang Indonesia yang bisa makan 6 nasi ramas tapi badannya tidak naik-naik Pak. Takutnya jin lah ikut makan. Kalau yang macam-macam itu tuh Pak ya. Kita sering dilupakan apa Bu dalam makan tuh? Pasti berdoa. Itu yang sering dilupakan iblis. Iblis membuat kita lupa Pak membaca bismillah. Berdoa itu Bu sering kita lupa. Jadi makanya hilang keberkahan makanan itu jadinya. Kemudian yang kedua Pak, dengan apa iblis menyesatkan kita? Syahwat. Nafsu ini kan terbagi-bagi ya Pak. Nah salah satu cabang nafsu itu yaitu syahwat. Syahwat ini lebih mengarah kepada birahi, kepada lawan jenis. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah dalam surah Ali Imran 14 Pak? Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Dijadikan indah pandangan manusia kepada apa-apa yang diingini minan nisa, yaitu wanita-wanita. Tetap yang pertama wanita. Itu Al-Quran sendiri mengatakan tuh Pak. Syahwat kita nih yang hati-hati itu adalah kepada wanita. Kemudian wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan. Jadi dari sini kita tahu bahwa fitnah syahwat yang paling besar itu adalah wanita. Bagi laki-laki, bukan wanitanya yang jahat enggak Bu, laki-lakinya. Syahwat kita memandang perempuan ini, itu yang paling jadi senjata oleh iblis untuk menyesatkan manusia ini Pak. Dari mulai zaman dahulu pasti cara iblis itu menghancurkan laki-laki. Apa kata Ibnu Hajar al-Asqalani Pak? Allah menyebut wanita pada urutan yang pertama sebelum menyebut lainnya. Ini memberikan sinyal bahwa fitnah wanita itu adalah induk dari segala fitnah. Tapi ingat sekali lagi Bu ya, bukan
perempuan-perempuan soleha. Kalau macam-macam ibu ini ndak nih Bu, baik nih Pak, tanggung, zikir banyak, berdoa banyak. Ini beda nih Bu, ini yang menimbulkan fitnah. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis Pak? Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Jadi memang dari wanita inilah, wanita-wanita perusak-perusak nih Pak ya, yang merusak iman laki-laki. Dan satu lagi hadis ini Pak, sesungguhnya dunia itu begitu manis dan hijau dan Allah mempercayakan kalian untuk mengurusinya. Allah ingin melihat bagaimana perbuatan kalian, karena itu jauhilah fitnah dunia dan jauhilah fitnah wanita. Nah itu Bu ya, fitnah dunia, harta, jabatan. Kemudian fitnah yang berikutnya adalah wanita. Orang laki-laki ini Pak, kalau tidak berduit dia baik dia Pak, dia udah berduit dia berkelakuan dia Pak. Itu yang banyak terjadi itulah Pak. Waktu dia miskin Bu sayang sama istri, begitu udah naik penghasilannya, adek ada enggak dengar pengajian dek? Ternyata dek, kalau kita mampu menghidupi 2 orang perempuan, kita hanya satu, zolim abang dek. Kan inilah nih gaya nih Pak ya. Abang enggak mau jadi orang zolim dek. Abang nikah diam-diam ya, abang enggak ingin ria dek, karena nikah itu ibadah. Kan inilah Pak ya. Nanti kalau abang umumkan, ria lah abang, hilang pahala. Inilah kadang topeng-topeng yang dibuat oleh laki-laki Bu ya. Nah jadi kita lihat nih Pak, apa pengakuan seorang ulama. Beberapa ulama nih mengatakan, Yusuf bin Asbat mengatakan, seandainya aku mendapat amanah untuk menjaga Baitul Mal, disuruh aku jaga duit, aku optimis aku bisa melaksanakannya. Jadi rata-rata Pak ulama mengatakan, kalau dipercayakan nih Pak ke kita duit, masih lebih mampu kita menjaga. Namun jiwaku tidak akan merasa aman jika dipercaya untuk berduaan dengan seorang wanita, sekalipun dia perempuan berkulit hitam. Itu ulama mengatakan tuh Pak, siapa betul kita bisa sanggup kita berdua dengan wanita. Kemudian Bu, Sufyan Al-Thawri mengatakan, silahkan kau suruh aku menjaga rumah mewah penuh harta melimpah, namun jangan suruh aku menjaga wanita yang tidak halal bagiku, meskipun berupa budak yang hitam legam. Itu Pak. Ada lagi ulama yang tua, umurnya waktu ngomong ini 84 tahun Bu, Said bin Musayyab. Tidak ada yang aku takutkan melebihi ketakutanku terhadap wanita. Padahal pada usia 84 tahun, mata buta lah sebelah, darah bun lah yang sebelah tuh Pak. Takut juga terhadap wanita. Makanya itu betul yang kita jaga-jaga. Maka kata Imam Al-Ghazali Bu, caranya cuma satu, mujahadah, berperang dengan nafsu. Memang berat Pak. Kalau sudah berkali-kali menang, kalian akan merasakan kepuasan, kata Imam Al-Ghazali. Karena kalau dibawa, jadi kita bawa puasa, kuat juga dia Pak. Berteman dengan orang-orang soleh, udah berteman kita sama orang-orang soleh, kuat juga dia baru kata Imam Al-Ghazali, udah mujahadah kita, perang. Dan nikmati kemenangan itu. Begitu kita menang, dihasutnya Bu ya, begitu kita menang, kita akan puas. Disitulah kita tambah kuat jadinya. Karena memang kita tempur sama iblis ini Pak. Perang melawan hawa nafsu ini yang paling berat. Contohnya dulu Bu ya, seorang abid ahli ibadah, ada 2 orang laki-laki adik beradik, dia menumpangkan adik perempuannya karena menurut dia orang soleh ini yang bisa jaga Pak. Siapa lagi Bang yang bisa menjaga? Kita mau pergi berperang, satu-satunya orang soleh di kampung kita ini cuman bapak itu. Ayalah kemana lagi kita mau apa? Kita kasihlah sama bapak itu. Datanglah ke rumah ulama ini Pak, abid ini. Abid ini udah nolak, nggak usah lagi. Tapi karena desak terus, siapa lagi yang bisa menjaga adik kami ini? Ayat ini juga dalam kitab Talbisul Iblis. Siapa lagi yang menjaga adik kami ini Pak? Kalau tidak bapak, cuman bapak yang kesolehan yang kami akui di sini. Bapak tidak usah khawatir, bapak kan di lantai atas, biarkanlah adik saya di lantai bawah. Kalau memang ada makanan taruh aja lah di tangga. Nggak bisa nolak, akhirnya dia kan ya Pak. Jadi rahib ini di atas, perempuan itu di bawah. Begitu ada makanan, ditaruh oleh rahib ini di bawah tangga. Dan ini cukup berlangsung lama. Iblis sangat sabar dalam hal untuk menggoda syahwat kita ini Pak. Sabar dia. Setelah lama dibisikkan oleh iblis ini kepada rahib ini. Kadang kalau di bawah tangga itu ditaruh,
binatang yang makan. Dia kadang sampai tidak makan. Apa salahnya? Ketok pintu kamarnya, letakkan makanan itu di depan pintu kamarnya. Pergilah kau ke atas balik. Kan tidak salah juga, Pak. Masih aman nih. Taruh makanan di depan pintu, ketok, langsung lari rahib ini. Dan ini juga cukup lama. Kemudian bagaimana, Bu? Dialihkan dulu oleh iblis. Kau orang yang tahu agama. Selama itu perempuan itu di sini masa tidak terdidik sama kau dia untuk belajar agama. Ah, ini mulai masuk nih, Pak. Macam kami ustadz-ustadz nih, ini paling sering nih, Bu, bisikan yang ini nih. Bertanya perempuan soal rumah tangga, Pak. Mau rasanya nyuruh bercerai dibuatnya, Pak. Tengok cantik mah, cerai aja lah, Bu. Ah, itu gitu jadi ya. Bukan ndak ngeri, Pak. Ini yang sering nih, Bu, yang masuk pengalihan isu iblis kemari ke kami itu loh, Pak. Ustadz, saya mau bertanya, suami saya itu kan gini, Ustadz. Pertama baik-baik aja kita jawab. Udah 4 kali chat, Bu. Alangkah bahagia ya Ustadz ya kalau suami saya Ustadz. Itu berdentang juga jantung kita dibuatnya, Pak. Dibandingkan ya kita sama suaminya, maka lebih baik perempuan itu curhatnya ke ustazah, jangan ke ustadz. Ke ustazah dia lebih cenderung harus curhatnya. Kalau enggak gawat, Bu. Udah banyak kawan-kawan yang kena gara-gara ini. Udah banyak. Ini alhamdulillah Allah masih nolong nih, Bu. Ada yang ditinggalkannya istrinya, Pak. Bahkan ada yang meninggalkan istrinya. Karena memang inilah godaan yang menjadi, saya tidak beranilah nyalahkan, oh masa ustadz kayak gitu, nggak bisa, Pak. Memang itulah tantangannya, itulah memang ujian besar. Nah kemudian mulailah, Pak, diajaknya perempuan nih, ayo kita ke depan supaya tidak terjadi fitnah. Diajaknya untuk ngobrol di luar, dididiknya lah agama, diceritakan agama, mulai dekat, mulai akrab. Barulah kata iblis itu, kau udah dekat sama dia, kalau ngantar makanan tuh langsung aja lah masuk ke kamar. Nah itu lagi, Pak. Kan sering kita tergodanya gitu, Pak. Udah macam adik beradik saya sama dia tuh. Nah, akrab betul Bapak sama peluk-peluk sama ibu tuh, Pak. Udah macam adik beradik. Mana lah adik beradik mana pernah meluk, Bu? Nah ini kadang-kadang saya pernah, Pak ya, adalah adat di daerah ini tidak jauh dari Pekanbaru nih, Bu. Ketemu tuh, Pak, bini orang dipeluknya, Pak. Udah macam adat sama dia macam itu. Di mana? Ada peluknya, Pak. Datang bapak nih, aku tengok lah, kena istri aku cari tahu lah istri dia di mana. Aku peluk lah depan dia. Ini adat aneh nih, Pak, sebetulnya aneh adat tuh. Syukur gak, Bu, dampak COVID nih, Bu. Jangankan bersalam sama perempuan, sama laki-laki aja mikir orang sekarang, Pak, kan. Itulah untungnya COVID nih. Kan kadang-kadang kita cara beralek tuh, Pak, macam halal aja sama kita tuh, Pak. Bersalam sama perempuan kan macam halal sama kita selama nih, Bu. Nggak apa-apa loh, nggak usah diapa-apakan, betul lah. Kan inilah gaya nih, Pak ya. Ibu nggak merasa, Bu. Bapak tuh merasa, kadang sudah ibu lewat lembut kan. Itu lembut. Laki-laki ini yang susah, Pak. Setelah itu mulailah, Pak, dia ketok kamar, masuk ke dalam, diantarkannya makanan, ditiup oleh iblis itu aurat perempuan nih, terkembang, berselera labit nih, Pak. Lama menahan, Pak, kan. Tahu-tahu di depan mata ada, Bu. Dan perempuan itu kan udah dekat, mau lah, Pak. Nggak lah menolak, Bu. Terjadilah perzinahan. Selesai berzina, mulai iblis menakutkan. Sempat tahu, buka mulut dia, hancur karir kau. Udah dibunuhnya lah perempuan nih, Bu. Dikuburnya, dibuatnya acting ketika saudara laki-lakinya pulang. Adik kalian meninggal karena sakit, aku sudah berusaha untuk mengobatinya tapi tidak bisa. Oh ya, tidak apa-apa, Pak Rahib, kami berterima kasih kau telah menjaga adik kami. Nah cara iblis yang berikutnya apa, Bu? Masuklah dia ke mimpi dua orang bersaudara ini ya. Jadi orang dapat pembunuh lewat mimpi itu sebetulnya iblis yang menunjukkan tuh, Pak. Iblis yang menunjukkan, dia memang cari gara-gara, sudah disuruhnya orang bunuh, dia lah yang buka kan. Mimpi ke abangnya, mimpi ke adeknya, sama, Pak, mimpi tersentak. Bang, aku mimpi apa kau? Adik kita rupa dibunuh oleh rahib itu. Iya, sama mimpi kita. Kuburnya pun ditunjukkan juga, tidak jauh dari tempat mihrabnya. Udah, pergi ke sana, digali, ternyata betul, Pak. Diaraklah rahib ini. Begitu dia mau dihukum gantung, Bu, datang lagi iblis nih. Aku yang udah menyesatkan kau, aku juga yang bisa melepaskan kau. Bagaimana kau bisa melepaskan aku? Cukup kau sujud sama aku 3 kali, aku lepaskan kau. Bagaimana aku bersujud? Aku disalib, kedipkan matamu 3 kali.
akhirnya mati sesat jadinya Pak. Itulah bahayanya godaan iblis dengan wanita. Janganlah merasa kuat itu lagi Pak. Kita tempur pokoknya. Ada perasaan itu kita tempur, minta tolong kita sama Allah. Semoga kita dimenangkan dengan pertempuran ini. Karena Bu, laki-laki ini sampai mati nafsunya tetap ada, beda dengan perempuan. Laki-laki ini mati aja yang habis nafsunya. Kemudian, tapi di hadis lain apa kata Rasulullah Bu? Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Kalau wanita solehah malah jadi perhiasan terbaik di dunia. Insya Allah ibu-ibu nih lah Bu. Ibu-ibu nih lah nih. Ketika Ubaid, dia ini lahir semasa Rasulullah Pak, tapi masih kecil betul waktu itu, sehingga dia jadi seorang ulama. Nama lengkapnya itu Ubaid bin Umair bin Qatadah. Jadi di Mekah itu dulu ada perempuan yang sangat cantik, sangat cantik Bu. Jadi waktu dia berdandan, dia ngomong sama suaminya, wahai suamiku, ada enggak di Mekah ini laki-laki yang bisa kuat dengan godaan aku? Itu ditantang sama istrinya Pak, karena dia memang merasa dia sangat cantik. Kata suaminya, ada. Siapa? Ubaid bin Umair. Kau izinkan enggak aku menggoda dia? Aku izinkan, jebol sama kau, aku akan bisa juga merasa bagaimana kekuatan ulama yang satu ini. Jadi tahu juga bagaimana kekuatan ulama. Maka pura-pura lah dia Pak, dia rias dirinya, berangkatlah dia mencari Ubaid bin Umair di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu kan sampai sekarang ada halakoh. Maka kata perempuan ini, Syekh, saya boleh agak ke pojok dulu enggak kita berdua, karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Ini modusnya Bu. Modusnya dia bertanya. Begitu udah dekat dia berdua, dibukanya cadarnya Pak, nampaklah wajahnya yang cantik. Setelah itu apa kata perempuan ini? Sungguh Syekh, aku sebetulnya ingin mengatakan kepadamu, aku sangat mencintaimu. Tuh Pak. Untung enggak saya nih, kok enggak lewat aku ya juga. Payah nih Pak. Janganlah sampai Allah menguji dengan seperti ini lagi. Aku ingin jawaban darimu Syekh. Kata Syekh ini, sebelum aku jawab ada beberapa pertanyaan untuk kau, dan kau harus jawab dengan jujur. Yang pertama, kalau malaikat maut datang menjemput kau saat ini, masih berselera enggak kau ngajak aku? Itu pertanyaan ulama nih Pak. Jadi ini perlu juga kita kenang nih Pak. Mau berbuat jahat sempat dijemput sama malaikat maut saat itu, habis Pak. Karena kita tergantung amal terakhir kita. Udah capek beribadah Pak, nak taunya mati sesat Bu. Apa kata perempuan itu? Tidak, aku tidak akan selera lagi mengajakmu. Itu yang pertama katanya. Kedua, seandainya saat ini kau berada dalam kubur, didudukkan oleh malaikat mungkar nangkir, kau senang enggak? Ada pertanyaan ini nanti, kau mengajak aku berhubungan nih. Bangkit takutnya, tidak, aku tidak selera lagi mengajakmu. Yang ketiga, seandainya semua manusia nanti menerima catatan amalnya, dan kau mengambil catatan amalmu di tangan kirimu, dan kau melihat ada dosa ini, apakah kau masih selera mengajak aku? Tidak Syekh, aku tidak selera. Yang keempat, ketika manusia digiring ke timbangan amal, apakah kau mau ada amal ini di dalam tempatmu ditimbang? Tidak Syekh. Seandainya saat ini kau berada di hadapan Allah, diminta pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu, masihkah kau ingin terasa senang untuk mengajak aku? Tidak Syekh. Kalau begitu takutlah engkau kepada Allah. Allah telah memberikan nikmatnya kepadamu, tapi kau sia-siakan nikmat itu. Akhirnya pulang ke rumah malah nangis Pak. Terkejut suami, ngapa kau nangis? Tidak jadi loh, memang kuat dia, malah aku ketakutan jadinya. Itulah nasihat ulama ini kepada perempuan yang jahat ini Pak. Begitu sampai di rumah, tidak tanggung dia rajin beribadah lagi. Karena memang banyak Pak, perempuan ini berdandan itu sebetulnya iffah Bu, menjaga kehormatan diri. Karena kalau misalnya istri tidak dandan, Rasulullah aja marah Pak dengan istri Abu Darda. Ditanya oleh Rasulullah ke Aisyah, tidak ada Abu Darda di rumah, ngapa gitu ya Rasulullah? Tidak dandan istrinya. Akhirnya ditanyakan langsung oleh Aisyah, kenapa kau tidak dandan? Suamimu ada di rumah. Suamiku tuh sudah melupakan ranjang pengantinnya. Saking taatnya Abu Darda ini ibadah Pak, tidur sama istri pun tidak. Itulah bahayanya Bu, kalau kita terlalu enak beribadah.
Makanya dinasihati Rasulullah lah Abu Darda. Jadi kalau ada suami itu, istri memang dianjurkan dandan, karena kalau nak malu lah suami, abang masa istri tidak terawat, kan itulah nanti jadinya Pak, malu lah jadinya Bu. Tapi ada juga orang yang menggunakan dandanannya untuk supaya orang tertarik kepadanya. Nah ini yang bahaya itu Pak. Dia cantik tapi untuk melumpuhkan orang. Nah, kadang dia nyamar di pengajian, bukan tidak ada Pak. Ada beberapa kali kasus paling rajin pengajian, paling di depan duduknya, dan paling menor dandanannya. Nah, itu sering tuh Pak. Jadi memang ada Pak, orang pergi pengajian tuh Bu, untuk melumpuhkan ustadz tuh banyak. Ada juga, tapi kalau ibu enggak, kalau ibu enggak. Ada beberapa kasus ini terjadi. Nah, lain sendiri pokoknya Pak, dia kelihatan tuh Pak, lain sendiri gitu. Nah, jadi dia memang untuk melumpuhkan. Nah, itu ada juga yang udah beberapa kena juga. Syukurnya saya banyak mendapat pelajaran itu Bu, dari orang yang kena. Kita kira tahu Pak, akhirnya harus pergi, harus ditinggalkan jamaah, udah malu mau ke Pekanbaru. Nah, itu jadi banyak, cukup banyak. Kemudian Pak, senjata iblis yang berikutnya adalah ini berbunyi nih Pak, bunyi kan? Ini iri hati Bu. Ini senjata iblis di luar Ramadan nih, bulan Syawal ini. Di dalam surah An-Nisa apa kata Allah Pak? Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia Allah yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Ini sebetulnya asbabun nuzul ayat ini pertanyaan perempuan. Ada satu pertanyaan perempuan kata mufasir. Dia bertanya, sungguh enak jadi laki-laki ini. Harta warisan dia lebih dapat. Maka kata Allah diturunkan ayat ini, jangan kamu iri hati terhadap bagian yang didapatkan oleh laki-laki, karena Allah yang sudah menentukannya. Yang kedua, yang terakhir, apa kata para mufasir? Ini ayat turun berkenaan orang miskin bertanya kepada Rasulullah, sungguh enak jadi orang kaya nih Rasulullah, dia bisa bersedekah, dia bisa berbuat baik, sementara kami miskin tidak. Maka kata Rasulullah, bertasbih kalian sama nilainya dengan sedekah orang kaya kepada orang miskin. Tahmid, tahlil itu sama dengan sedekah orang kaya kepada orang miskin. Mudah-mudahan kita terhindar di bulan Syawal ini dari ketiga penyakit ini, walaupun masih banyak penyakit yang lain. Insyaallah lain waktu akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.